Selamat pagi warga Kerajaan Sorga, Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul Masih Sama Kuat. Diambil dari Yosua 14 ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ini adalah kisah tentang Kaleb. Kaleb ini berumur 40 tahun ketika ia beserta 11 pengintai lainnya dikirim Musa untuk mengintai tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan akan diberikan kepada bangsa Israel. Nah, kita sudah mungkin pernah baca cerita ini ya. 10 dari pengintai itu mengatakan bahwa bangsa yang mereka intai itu kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. 10 pengintai ini melihat masalah yang besar, bukan kuasa Tuhan yang bersama dengan mereka. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya begini, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Ini bisa dibaca di Bilangan 13 ayat 30. Kaleb dan temannya Yosua yang juga dikirim untuk mengintai memiliki pendapat yang sama. Ya, mereka berdua percaya bahwa mereka pasti menang dan bisa menduduki tanah Kanaan. Yang 10 katakan musuh mereka besar. Kalau menurut mereka betul musuhnya besar, tapi Tuhan mereka lebih besar. Itu yang menjadi prinsip mereka. Nah, ayat bacaan hari ini menjelaskan ketika Kaleb yang saat itu sudah berusia 85 tahun. Jadi ayat yang tadi kita baca itu adalah Kaleb yang berusia 85 tahun. Dia meminta hak istimewa kepada Musa, pemimpin bangsa Israel yang sudah menggantikan Musa, untuk bisa mengambil pegunungan Hebron menjadi milik pusakanya. Nah, walaupun Kaleb berusia 85 tahun, dia tetap mengalami kekuatan yang tidak pudar. Semangat dan kekuatan mental dan fisiknya Kaleb itu tidak pudar. Kaleb bahkan mencari lebih banyak peluang untuk bisa melayani. Kaleb menggambarkan kekuatan dan kesehatannya dengan jelas. Pertama, dia menunjukkan kekuatan fisik, keperkasaan, keteguhan, dan kemampuan untuk terlibat dalam peperangan. Kemudian dia juga menggambarkan kekuatan, semangat, dan kemampuan secara mental. Betapa miripnya hal ini dengan gambaran tentang Musa sebelum kematiannya. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Itu ditulis di Ulangan 34 ayatnya yang ke-7. Ya. Para pria ini memberikan contoh tentang pertolongan Tuhan yang tersedia bagi mereka yang mencari dan melayani Tuhan di usia berapapun. Keduanya telah melewati 40 tahun di gurun, dan keduanya memiliki pekerjaan yang membuat stres sebenarnya, sebagai pemimpin rakyatnya, yang susah diatur bangsa Israel itu. Namun terlepas dari banyak kesulitan, keduanya tetap kuat, sehat, dan aktif. Sebaliknya, orang-orang yang tidak percaya kebesaran Tuhan untuk memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian, semuanya mati sebelum mereka dapat memasuki tanah itu. Ditulis di Bilangan 14 ayat 23. Perkataan positif berdasarkan firman Tuhan dan hidup yang mau dipimpin oleh Tuhan yang membuat Kaleb dan Musa kuat secara mental dan fisik sampai usia lanjut. Ingatlah bahwa Tuhan telah memberi kita janji-janjinya untuk keuntungan kita. Hiduplah sesuai dengan firman-Nya. Perkatakan firman-Nya. Percaya kepadanya. Untuk kekuatan, untuk kesehatan, bahkan semangat untuk terus hidup, berkarya bagi kerajaan sorga. Mari kita mulai hari ini dengan doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami baru saja belajar tentang kisah yang sungguh indah, tentang seorang yang bernama Kaleb, yang masih tegar, masih kuat, masih hebat di usia 85 tahun. Dia mengatakan bahwa fisiknya masih kuat, dan itu sebabnya kunci daripada keberhasilan mereka, bahkan kunci daripada kekuatan yang juga Musa alami di masa tuanya, semuanya adalah betul-betul Tuhan melakukan perintah Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya itu yang kami mau lakukan hari ini. Kalau kami percaya bahwa firman itu juga sumber daripada pemulihan, kesembuhan, dan juga kekuatan kami. Firman-Mu mengatakan di Ibrani 1 ayat 3, firman itu yang menopang hidup kami. Itu sebabnya kembali hari ini Tuhan, kami mau hidup kami dipenuhi dengan firman-Mu. Itu sebabnya kami nonton video ini. Itu sebabnya kami mendengar firman-Mu di pagi ini. Ketika kami mulai hari kami yang baru. Kami percaya, kami akan mulai hari yang indah dengan Tuhan. Dan kami percaya kekuatan kami, fisik kami, kesehatan kami terus kuat. Aku berdoa yang sakit disembuhkan. Dan bahkan semuanya ini yang menonton ini Tuhan,
Dengan iman kami diberikan usia panjang, kesehatan yang sempurna, kekuatan untuk terus berkarya bagi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik, kami buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Jangan lupa dapatkan buku Kingdom Daily Devotion, dan sampai hari esok, Tuhan Yesus memberkati.